Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama saya Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa, dalam hal ini mahasiswi UIN Bandung yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kenapa rakyat harus terus diminta bersabar atas kebijakan pemerintah, sementara beberapa pemimpinnya tak pernah diajarkan untuk merasa bersalah? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Antara pemimpin dan rakyat, tentu saja rakyat itu penerima maslahat dalam bagian yang terbesar, ya kan? Sebagai penerima maslahat yang paling besar dan paling luas, tentu masyarakat ini perlu memahami, ya kan, apa yang disampaikan atau politik dan kebijakan dan program pemerintah dan kepemimpinannya, ya kan. Di sini tentu saja untuk memahami apa yang digariskan oleh pemimpin pemerintah itu perlu pemahaman. Untuk memahami itu secara baik perlu kesabaran, ya kan. Sebab kalau orang itu begitu informasi itu datang tidak bisa langsung ditelan, ya kan. Ya perlu dicerna. Nah, mencerna informasi, apalagi informasi itu berlapis-lapis, ya kan, luas, tentu perlu kesabaran di dalam mencernanya supaya tidak salah, ya, tidak salah persepsi. Dengan salah persepsi ini bisa saja salah menyimpulkan sesuatu yang kebijakan itu baik, ya dipersepsi sebaliknya bisa saja, ya kan. Dan itu tentu akan rugi, ya kan. Sebab dengan mempersepsi sebaliknya itu masyarakat tidak siap untuk menerima, ya kan, hal-hal yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik. Jadi mencerna kebijakan-kebijakan, program-program yang baik itu perlu kesabaran atas kebijakan tersebut. Perlu dalam memahaminya itu kan. Adapun pemimpin ini tentu saja dituntut untuk ya sabar juga di dalam menyampaikannya. Seperti guru. Guru itu kan tidak satu kali menerangkan pelajaran itu langsung diterima oleh murid, ya kan. Padahal tidak ada muatan politis, ya kan. Adapun pemimpin ini, ya tentu banyak hal itu pada dasarnya tujuannya baik tapi muatannya politis, artinya ada kepentingan bagi diri dan bagi kelompok yang bersangkutan, begitu. Jadi kedua belah pihak perlu bersabar. Yang lebih perlu bersabar dan plus legowo itu pemimpin, ya kan. Sebab pemimpin harus siap untuk tidak didengar, ya dikritik, bahkan ditolak. Itu apa-apa yang disampaikannya itu bisa ditolak, ya. Nah, di situ tentu saja
harus legowo agar tidak langsung menjadi sesuatu yang hubungan yang musibah antara pemimpin dengan rakyat. Kerugian itu kalau ya terjadi sengketa, konflik antara pemimpin dengan rakyat, ya kan, itu yang harus dihindari. Malah pemimpin harus selain legowo itu harus mau ya mengoreksi, ya kan, apakah cara menyampaikannya, apakah konten atau isi daripada kebijakannya kok rakyat ini belum merespon dengan baik. Nah, di situ harus tentu saja introspeksi dan koreksi, ya kan. Nah, itu bagiannya pemimpin. Ya, rakyat hanya bersabar di dalam memahami, ya kan. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan beberapa kali. Ya. Baik, demikian. Terima kasih atas penjelasannya. Agak ini saja. Intinya di bawah aja supaya nggak ngelangin ke kamera. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya terkait politik ya. Politik adalah suatu jalan pengabdian yang mulia. Tapi kenapa seringkali yang berkuasa lupa dengan siapa yang mereka layani? Lupa dengan siapa yang mereka layani, yaitu kan pemimpin itu untuk menyuruh atau melayani dulu kan, dia itu sebagai pemimpin itu instruksi atau melayani. Nah, itu dulu. Pemimpin itu kan untuk memberi layanan informasi, memberi layanan kebijakan dan pencerahan, itu kan. Jadi pemimpin harus punya dasar pemikiran bahwa dia memimpin itu untuk memberi itu untuk masyarakatnya, yaitu agar masyarakat menjadi tahu, melayani, mencerahkan, bahkan memudahkan, bahkan menolong, ya kan, dalam problem-problem yang terjadi begitu. Jadi itulah pemimpin, pelayan. Ya, pemimpin itu kan pelayan. Lalu pemimpin itu ya tentu saja pelindung, leader, ya, untuk mengarahkan, ya kan, pelayan, ya, kemudian memberikan satu lead, ya, mengarahkan, ya, melayani, mengarahkan, bahkan tentu saja memberikan pencerahan, ya, intinya kan khadimul ummah kan, itu melayani umat, apa yang diperlukan oleh umat, ya, yang perlukan keperluannya ekonomi, ya, keperluannya sosial, keperluannya spiritual, intelektual, itu sesuai dengan hajat dan keperluan yang dipimpin gitu. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, ya, kalau misalkan kita punya kemampuan ataupun talent yang bagus dalam pekerjaan kita, tapi seiring berjalannya waktu ternyata lingkungan kerja kita sangat toksik ataupun tidak bagus, mempengaruhi kemampuan kita yang sudah kita pertahankan, sehingga berpengaruh buruk juga terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kira-kira mana yang harus dibenahi dan seperti apa pembenahannya? Dirinya udah bagus tapi lingkungannya. Ya, tentu saja yang diperlukan pada dasarnya adalah as-sabru, ya, bahkan al-musabaroh, sabar di dalam memberi supaya manfaat. Ada juga orang yang memberi itu ya tidak menjadi manfaat. Nah, gimana nih tipe bagian masyarakat itu diberi malah ya makin mundur, misalnya kan, manja. Maka
sebagai orang tua, pemimpin itu kan leader harus sabar dalam memberi, berarti iya, apa yang diberi itu harus diganti, bukan ini, bukan umpan tapi kail misalnya, bukan apa namanya makanan tapi apa makanan yang lengkap atau makanan yang nanti diarahkan kepada masyarakat, ini makanan pokok, tumpangannya silahkan begitu kan, atau makan yang komplit ya, tergantung ya. Masyarakat itu yang memang uzur ya tentu saja sampai diberikan juga makanan konsumsi yang ya apa yang memang sampai bubur atau yang lain-lain, mungkin yang agak sehat kan tidak begitu kan. Jadi lihat apa kepentingan yang dipimpin itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya, dalam situasi ketika seorang muslim meninggal di negara mayoritas muslim dan menghadapi kendala biaya pemakaman yang mahal maupun biaya besar untuk memulangkan jenazah, bagaimana seharusnya proses pemakaman dilakukan agar tetap sesuai dengan syariat Islam? Ya, itu ada kewajiban kan, hifdzu an-nufus, ya kan, artinya melindungi jiwa, termasuk jiwa warga negara ya yang sedang bepergian, ya kan, terjadilah musibah wafat, maka kewajibannya adalah ada pada pemerintah, tentu saja pemerintah. Jadi melindungi ya sampai melindungi itu sampai dikubur kan, bahkan melindungi sampai nama baiknya ya, setelah wafat itu dijaga nama baiknya, tidak boleh dirusak gitu kan. Seperti rusak itu kan pertama melanggar etika, yang kedua bisa melanggar hukum itu kan. Pencemaran nama baik itu bisa delik hukum, minimum itu adalah etika tentu saja. Jadi itulah makna perlindungan, dan itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45, melindungi. Jadi melindungi termasuk melindungi keseluruhannya, bukan hanya jiwa tapi juga nama baik ya, keyakinannya. Jadi keberagamaannya itu harus dilindungi, iya kan. Itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan kelima, di mana letak perbedaan antara kaderisasi dan indoktrinasi? Kalau akhirnya seorang lebih takut berbeda pandangan daripada berpikir bebas. Ya, tentu kaderisasi itu persuasif ya kan, karena memberikan pencerahan. Persuasif, bersifat meyakini, bahkan memberikan contoh, baik contoh dari dirinya maupun dari tokoh-tokoh dan pemimpin sebelumnya, ya itulah. Jadi mengkader dengan contoh gitu kan. Sedangkan indoktrinasi itu instruktif sifatnya, begini harus begini begitu kan. Begitu. Jadi bedanya bahasa dalam kaderisasi itu adalah persuasi ya, dialogis ya kan. Sedangkan dalam indoktrinasi itu instruktif ya, dan sifatnya itu monologis ya, monologis, tidak dialogis. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan keenam, ya. Setiap organisasi Islam di kampus punya prinsip dan tujuan mulia masing-masing, membentuk umat, menegakkan nilai keislaman, dan menyatukan kekuatan mahasiswa. Tapi kenapa justru seringkali mereka bertikai, berebut pengaruh, bahkan saling menjatuhkan? Bukankah seharusnya mereka jadi pemersatu, bukan sumber perpecahan? Yang dulu bersaing secara intelektual, sekarang justru sibuk bersaing secara struktural. Ya, pertama tentu saja al-ghayah ya kan,
Ghoyahnya ya baik duniawiyah maupun ukhrawiyah, ya kan. Tentu dalam Islam ya dua sekaligus dan menyatu ya secara seimbang, duniawi dan ukhrawi. Lalu walaupun organisasi Islam ya kalau ditanya ya untuk duniawi dan ukhrawi ya. Lalu visi dari tujuan itu untuk kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat itu visi. Ya kan? Tujuan pasti sama lah, tapi diturunkan ya kepada visi, iya kan? Ya visi itu tentu harus bagaimana itu kan? Visi itu dengan misi tentu saja, manajemennya seperti apa. Nah disinilah dalam manajemen itu ya misi itu sering ya ada perbedaan, gesekan bahkan, ya kan, ya merekrut sebanyak-banyaknya simpatisan anggota, ya kan. Nah di sini cara merekrut itu ada yang ya tentu saja langsung secara fisik, ada yang tidak langsung melalui pendekatan sosial, ekonomi, bahkan pendekatan politik kan begitu. Nah disitulah ya ada tuduhan-tuduhan, oh itu curang misalnya kan, oh ini fair, ini curang, bahkan bukannya curang misalnya ada kesan untuk pimpinan organisasi lain itu ditipu, dibohongi, ya kan. Dengan membohongi itu maka diharapkan organisasi itu mendapatkan limpahan anggota, ya kan. Oh ini begini misalnya kan, sebutlah ini masa itu adalah atau Wahabi atau apa kan begitu kan, di hal-hal yang menakutkan, ya kan. Oh iya, nah atau ini adalah berbau misalnya komunis, bisa saja kan, itu hal-hal yang menakutkan, ya kan. Nah tentu hal-hal yang begitu kan harus clear dulu apa yang disampaikan itu, ya kan. Lalu cara menyampaikannya. Nah, bahkan antar pimpinan itu harus ada kesamaan. Selain goyah itu ya visi juga gampang itu kan, tapi kalau wasilahnya bagaimana? Nah di sini perlu musyawarah. Baik kita dalam merekrut anggota itu, apalagi antar partai-partai politik, gimana ini perlu musyawarah, ya kan, berbagilah, sharing, ya kan. Nah, dan ini tidak mudah, ya kan. Mungkin antar partai politik yang bersamaan asas gampang ketemunya, ngobrolnya kan begitu. Tapi kalau berbeda asas tidak mudah juga, apalagi berbeda visi, gitu kan. Nah jadi situ perlu dialog, ya duduk bersama lalu bermusyawarah. Kalau ada hal yang memang disepakati, ya pasti kesepakatan kita yaitu adil makmur misalnya, ya itu adil makmur, adilnya apa, makmurnya bagaimana, lalu cara mencapai adil makmur itu bagaimana, begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan 7. Ketika seorang ditinggal pasangannya, ada yang memilih untuk menikah lagi, ada yang memilih untuk sendiri. Tapi dari dua pilihan tersebut, mana yang bagus, yang lebih baik? Apakah menikah lagi? Ya, pada dasarnya Islam itu menerapkan ikhtiarul maslahah. Nah, ketika maslahah itu lebih dari satu aujuh al maslahah, maka dipilihlah maslahah yang lebih kuat, yang lebih luas, gitu. Baik untuk diri maupun untuk lingkungan, termasuk keluarga. Nah ini untuk keluarga ini apakah lebih maslahatnya itu menikah lagi atau
ditunda, kan begitu. Tergantung posisi seseorang ini, karena dia sebagai penyandang dalam keluarga, ya kan. Kalau dia misalnya justru penghasilannya itu dibagi, berarti kan saudara-saudaranya, bahkan mungkin orang tuanya itu bisa terkurangi perhatiannya. Jadi tergantung kondisi kemaslahatan itu. Wallah. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan ke-8, diam adalah emas, tapi diam yang seperti apa yang membuat Allah ridho? Dan diam yang seperti apa yang justru membuat Allah murka? Ada dalam hadis kan, kalau sukut anil haq syaitonun akhros, ya kan. Dia diam dari sesuatu yang benar gitu kan, yang batil lalu tidak kita koreksi, nah itu adalah sama dengan setan. Itu berarti diam di situ ya jelek, ya kan, tidak emas, justru ya petaka itu kan. Nah, tapi kalau diamnya Rasul misalnya dan para sahabat itu kan takriri sifatnya, persetujuan. Jadi dia tahu ya kan, lalu dia tidak berkomentar, ya kan, bahkan cukup alasan untuk berkomentar, tapi dia diam. Berarti dia tidak langsung menolak, tetapi juga ya dia menyetujui itu kan untuk dilakukan. Itulah takrir, namanya takrir. Itu khususnya diamnya Rasulullah SAW, juga sejumlah para sahabat yang ada tidak ada yang protes, sebab sahabat itu tidak boleh ya melewatkan kemungkaran, ya kan, harus responsif. Ketika para sahabat itu kok tidak responsif, nah berarti ya kan grup atau komunitas para sahabat ini ya memberikan persetujuan, begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan ke-9, apakah menolong orang lain selalu bernilai kebaikan yang sama meskipun niatnya berbeda, antara menolong karena rasa iba dan menolong karena takut merasa bersalah jika tidak melakukannya? Menolong yang lebih memerlukan pertolongan, nah itu tentu saja, artinya karena ada musibat, karena ada penderitaan, ya kan, ada sakit, ditolong, ya kan. Seperti halnya memberikan pengobatan itu tentu saja sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Menolong juga begitu. Semakin bahaya dan kerugian kalau tidak ditolong, ya kan, maka menolong itu ya ajil, ya kan, segera, ya kan, ya dengan cara apapun, misalnya soal keselamatan jiwa, keselamatan harta, keselamatan agama. Nah itu kan sesuai dengan urutannya kan, daruriyatnya, daruri yang paling tinggi agama, ya kan. Menolong ini kalau tidak ditolong ya agamanya akan rusak, yaitu harus tolong segera, ya kan. Jiwa ini harus segera, kemudian harta, kemudian kehormatan, kemudian keturunan, gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, jika niat menentukan nilai perbuatan, apakah niat baik tetap bernilai di mata Allah saat diwujudkan dengan cara yang salah? Ya. Baik, tapi cara yang salah. Ada dalam arahan Tarbawi itu niat terkadang afdol dalam merupakan ibadah yang paling afdol, ya kan. Ketika niatnya itu pertama fokus, yang kedua ikhlas, ya kan, niat, ya. Niat mau membantu, ya, menolong, atau niat untuk sholat, atau niat untuk pergi haji, ya kan.
Sebab niat itu kan lillah, diberikan kepada Allah. Jadi sesuatu yang diberikan kepada itu paling besar adalah yang paling kuat dan yang paling murni, gitu kan. Ini murni, tidak campur baur dengan motif yang lain. Nah, makin kuat itu makin afdol. Tuh, seperti ya untuk menyenangkan orang tua misalnya kan. Dengan hartanya, dengan gajinya atau uangnya. Tapi juga ada niat ya untuk ya sedekah secara umum, niat untuk investasi atau nabung. Nah, mana itu kan? Mana yang lebih ahwaj ya, yang lebih menuntut ya dari kebutuhan-kebutuhan yang ada itu, yang lebih menuntut itu misalnya untuk pengobatan orang tua. Gitu. Jadi mana yang ajal, mana yang lebih segera, ya, mana yang lebih prinsip itu afdoliyahnya niat, ya kan? Iya. Ya semua harus baik, ya berniat untuk kebaikan dan itu karena Allah, tapi kan itunya bertingkat, ya, ya. Bertingkat dari sisi kesegeraannya kan, bertingkat dari sisi kedekatannya kan, bertingkat dari sisi ya keikhlasannya. Ini ketika berniat itu mana yang lebih guncang hati seseorang itu kan. Ketika saya berniat untuk atau kok agak kurang itu hambar ya kan, tapi untuk yang B itu lebih mantap. Nah itu lebih menenangkan begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah kita dijawab dengan menjadi ilmu kita bersama. Baik, kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.